bagaimana manage keuangan daerah dengan APBD yang nggak terlalu besar. Tapi kalau dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, APBD kita itu minim sebenarnya. Nah, seninya di situ. Yang selanjutnya bahwa bagaimana menatanya, ya pasti siapapun yang memimpin Kabupaten Malang itu akan menentukan skala prioritas kan. Skala prioritas yang pertama itu. Yang kedua, dengan APBD kecil berarti kita atau kepala daerah, seorang kepala daerah harus memeras otaknya bagaimana meningkatkan PAD daerahnya. Yaitu yang paling penting juga melibatkan anak-anak muda. Kemarin kan sebenarnya ada juga program untuk mereka kembali bertani begitu. Terus permodalan untuk orang-orang petani. Mau? Anak-anak muda mau? Harusnya mau. Itu. Dan sekarang jurusan pertanian banyak, ngapain kalau nggak pulang kembali? Dari dulu. Jangan-jangan anak-anak muda nggak tahu itu karena mereka miskin wawasan bahwa petani itu sugih. Itu kan soal mindset tuh. Soal mindset. Lah, disitulah pemerintah hadir. Anak-anak muda, kumpul yuk. Tak kasih tahu ini loh prospeknya, ini loh caranya. Kembalilah ke petani, ke rumah, bertanilah. Insya Allah kamu nanti sugih, sukses, di bojo ayu, solehah. Loh, kok terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Suriah dimanapun berada. Kembali bersama saya Iksan Fauzi. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari kedua pasangan calon Pilkada Kabupaten Malang. Di depan saya ada Bapak Ahmad Husairi. Beliau dari tim pemenangan pasangan calon Bapak Sanusi dan Ibu Latifah Sohib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Mas Greni Nuradi. Beliau adalah tim pemenangan dari pasangan calon Gunawan Wibisono dan Dr. Umar Usman. Assalamualaikum. Selamat datang Pak Husairi dan Mas Greni. Selamat datang di kantor kami. Ini baru pertama ya Mas ya. Dan Pak Husairi datang ke kami. Ya, kita ingin tahulah. Ini dan bukan hanya saya, mungkin masyarakat Kabupaten Malang juga ingin tahu apa sih nanti yang akan dilakukan oleh para pasangan calon ini ketika mereka sudah memenangkan kontestasi, baik itu dari calon petahana Bapak Muhammad Sanusi, Ibu Latifah, kemudian dari Abah Gunawan dan Dr. Umar sendiri. Saya ke Pak Husairi dulu. Ya, okay. Pak Husairi, ini Bapak Sanusi ini kan periode kedua ya untuk pencalonan kali ini. Ini kenapa kok mau mencalonkan lagi itu? Kira-kira apa yang belum dikerjakan oleh Pak Sanusi ini? Saya kira banyak ya yang masih belum dikerjakan atau belum disempurnakan. Mungkin sudah dikerjakan tapi belum selesai ya. Belum selesai. Sehingga beliau harus mencalonkan diri kembali, sehingga dia harus menjadi bupati kembali untuk menyelesaikan hal-hal yang belum diselesaikan di periode kemarin. Misalnya begini, contoh kasusnya bahwa kenapa itu banyak yang belum diselesaikan, bahkan janji-janjinya juga masih belum disempurnakan kepada publik atau rakyat Kabupaten Malang, karena praktis beliau ini kan hanya 2 tahun ya menjadi bupati, karena yang 2 tahunnya kena COVID itu ya. 2 COVID itu COVID manusia sama COVID-nya hewan itu kan, PKM, sehingga kulit penyakit dan mulut itu ya, sehingga praktis anggaran untuk itu yang sudah direncanakan tidak bisa dipakai atau dialihkan karena ada refocusing itu untuk ke penanganan COVID dan tadi penyakit hewan PMK, itu tadi ya PMK itu ya. Refocusing itu kan banyak sekali dan itu memberatkan.
Itu apa aja Pak yang anggaran yang tergerus itu? Sama semuanya bidang kena itu ya? tergerus Termasuk ya. untuk Semuanya. infrastruktur maupun pendidikan juga ya. Semuanya. Tidak hanya APBD tapi mulai APBN, APBD sampai APBDes. Itu tergerus semua. Anggaran belanja desa. Desa. Oke, itu kena semua, Kena terimbas semua, semua. ya. Gitu ya. Tapi sebagai petahana, menurut Pak Khusairi ini pasangan Sanusi Latifah atau disingkat Salaf, gitu kan? Ya. Menguntungkan nggak ini? Maksudnya gimana? Menguntungkan bagi pasangan ini, artinya secara popularitas. Kalau hitung-hitungan menurut kami sih menguntungkan ya, Menguntungkan karena kemarin itu antara Abah Sanusi sama Bunyai Latifah ini kan mereka adalah bukan pasangan tapi mereka rival di pilkada sebelumnya. Ya? Oke. Jadi ketika Pak Sanusi bersama Pak Didi yang menjadi Sandi, dan yang Bu Latifah atau Bunyai sama siapa ya kemarin itu saya lupa. Juga. Oh ya Didi juga, sama-sama Didi. Nah sekarang seperti Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kayaknya kalau saya boleh boleh menyebut antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sebelumnya itu rival juga, dan setelah akhirnya Pilpres kemarin tidak menjadi rival lagi, mereka menyatu, sama juga seperti Abah dan Bu Nyai yang asalnya rival dan sekarang menjadi satu. Oke, baik. Kalau sekarang saya ke Mas Greni itu kan, Mas Greni ini kan petahana kan. Biasanya petahana itu memang secara popularitas juga menang gitu kan, sudah dikenal oleh masyarakat gitu kan. Kemudian masyarakat juga tahu apa yang telah dilakukan oleh petahana selama periode sebelumnya, meskipun kemarin juga kena masalah COVID dan penyakit hewan tadi ya. Lah, kira-kira dari tim pemenangannya Abagun dan Dr. Umar ini yakin nggak untuk mengalahkan petahana ini kan? Harus yakin. Tapi yakinnya itu kan harus rasional kan, artinya kan gitu. Kalau nggak yakin saya ngapain di sini hari ini kan? Harus yakin. Harus yakin. Justru menurut saya gini, keuntungannya buat kita karena kita kemudian sekarang rivalnya dengan petahana, dan masyarakat tahu apa yang beliau kerjakan dulu. Justru kita untung karena banyak PR seperti yang disampaikan oleh Pak Khusairi tadi yang belum selesai, masyarakat tahu program-programnya, janjinya banyak yang belum terlaksana. Justru masyarakat akan bisa menilai dengan objektif kesempatan mereka untuk melihat dan mencari alternatif pemimpin berikutnya. Makanya nanti PR yang banyak tadi izin nanti biar Abagun Dr. Umar Usman yang meneruskan. Kalau jadi. Tapi ini musuh petahana lah. Iya. Tapi menurut kami sih ganti bupati bukan solusi loh Mas. Bukan solusi Bukan juga solusi. ya. Karena Kabupaten Malang ini satu wilayahnya besar juga, APBD-nya juga nggak terlalu banyak ya kan? APBD sekitar 4,5 ya. Sekitar 4,1-an lah. 4,1 ya. Sehingga banyak program-program juga di masyarakat juga yang nggak cukup juga untuk ditangani dengan APBD yang segitu. Lah sekarang Pak Khusairi, bagaimana strategi dengan APBD yang sedikit itu, tapi persoalan masyarakat bisa tertampung atau terselesaikan gitu kan? Iya, itu seninya Mas, memang menata keuangan daerah itu seninya di situ. Kalau ketaruh kata kalau kita APBD-nya kayak APBD sebesar DKI Jakarta, itu lebih-lebih ya. Sekitar 80 triliun. Anak kecil aja mungkin masih bisa bangun ya. Beda dengan Kabupaten Malang. Itu seninya bagaimana manage keuangan daerah dengan APBD yang enggak terlalu besar. Tapi kalau dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, APBD kita itu minim sebenarnya. Nah, seninya di situ. Yang selanjutnya bahwa bagaimana menatanya ya,
pasti siapapun yang memimpin Kabupaten Malang itu akan menentukan skala prioritas kan. Skala prioritas yang pertama itu. Yang kedua, dengan APBD kecil berarti kita atau kepala daerah, seorang kepala daerah harus memeras otaknya bagaimana meningkatkan PAD daerahnya. Ya itu salah satu yang harus ditempuh ya. Iya. Dan itu saya kira kalau bukan orang yang terbiasa memimpin daerah itu sulit dilakukan. Kalau dari tim pemenangannya Sanusi Latifah ini kira-kira apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD ya, pendapatan asli daerah? Ya banyak sekali di sektornya ya, pertanian, pariwisata. Ya saya kira Kabupaten Malang kalau wisata tinggal menata. Cuma kita masih kesulitan kemarin karena sekali lagi karena COVID itu sehingga infrastruktur agak kedodoran karena terlalu banyak refocusing yang dilakukan sehingga kedodoran. Nah setelah ini maka tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan program-program infrastruktur. Kalau dari timnya Abakun dan Dr. Umar sendiri kan, setuju nggak kalau infrastruktur di Kabupaten Malang memang banyak yang kurang ya, terutama kalau saya kumpulkan informasi itu terutama di kawasan objek wisata pantai ya, ke arah sana. Benar nggak itu ya? Saya pikir sepakat ya bahwa masyarakat yang mengeluhkan itu. Cuman kan kita bagi, memang ada jalan-jalan nasional, jalan provinsi kan begitu. Hanya saja memang di data yang kita ambil dari misalkan di kabupaten, memang target pembangunan kita untuk infrastruktur masih banyak yang kurang. Mungkin karena COVID tadi ya. Tapi saya pikir kalau kita semuanya bilang tentang COVID dan sebagainya ya memang itu adalah alasan yang paling gampang untuk kita tidak menjalankan program begitu. Ya alhamdulillah sudah selesai COVID-nya, makanya ini kita coba buka lembaran baru dan harapan baru. Tapi faktanya kan memang anggaran itu tadi dikatakan Pak Khusari refocusing ya kan. Jadi misalkan anggaran di dinas-dinas pekerjaan umum yang tentunya mau digunakan untuk pembangunan infrastruktur, mau nggak mau kan memang diarahkan untuk ke penanganan COVID dan PKM tadi kan. Kira-kira nanti yang akan dilakukan oleh pasangan Abakun dan Dr. Umar ketika memang nanti dipercaya oleh masyarakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur itu apa, Mas? Saya pikir pemimpin itu yang pertama harus punya keberpihakan anggaran. Mana fokus-fokus yang penting dulu. Kalau masyarakat kan yang paling penting ekonomi, kesehatan, pendidikan. Nah, infrastruktur itu yang menunjang hal termasuk ekonomi tadi. Malang itu kan PAD-nya termasuk belum mandiri ya, karena kurang dari 25% Bapak ya PAD-nya. Makanya kemudian kita pengen menggenjot itu. Makanya target kita itu pengen menghidupkan banyak sektor ekonomi yang ada di Malang begitu. Apa saja itu? Untuk apanya? Untuk menghidupkan ekonominya itu. Banyak, kita punya program contohnya ya. UMKM kita ternyata yang tercatat di NIB masih sedikit. Dari banyak UMKM yang tercatat masih sedikit. Mungkin alasannya masalah susahnya perizinan dan sebagainya. Sehingga akhirnya kalau mereka nggak legal kan nggak punya akses modal. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk distribusi petani ya, pupuk, bibit unggul itu harus kita tata lagi sehingga nggak ada petani-petani yang susah mendapatkan pupuk subsidi. Tapi faktanya kalau pupuk itu kan bukan hanya persoalan di Kabupaten Malang saja. Betul. Ini persoalan nasional kan. Yang bahkan dulu di awal Presiden Jokowi menjabat pun berteriak tentang pupuk kan untuk petani, tapi sampai hari ini juga petani akan kesulitan. Lah, bagaimana Pak Khusari nanti untuk jika Pak Sanusi dan Bu Latifah ini memimpin Kabupaten Malang untuk mengatasi pupuk yang
sulit didapatkan oleh masyarakat ini ya. Pupuk itu gini Mas, pupuk itu kan kebijakan nasional. Nasional ya. Oke. Sehingga sebenarnya itu sangat nggak match sekali dengan daerah. Karena apa? Pupuk subsidi, namanya subsidi, ini urusannya APBN. Tapi setidaknya kan daerah punya data siapa yang menerima gitu kan. Punya. Sehingga penerima itu mengena pada sasarannya. Dinas urusan pertanian ini kan ada. Ya. Dan semuanya kan ada di situ. Mulai dari RDKK sampai pengajuannya dan mulai dari pengajuan RDKK dari kelompok tani ke dinas dan sampai ke distributor pupuk kan, untuk akhirnya ada yang namanya distribusi pupuk bersubsidi. Nah, masalahnya itu banyak sekali, nggak hanya satu, sangat kompleks urusan pupuk. Karena kami sering berada di lapangan kemarin itu, ketika kita pelajari bersama teman-teman yang lain, termasuk teman-teman di Dewan, di DPRD Kabupaten Malang, bahwa pupuk memang kita sulit. Sulitnya apa? Musimnya saja sudah tidak sama dengan timing ketika pupuk itu didistribusikan. Ya. Nah, kadang-kadang timing musim tanam ini tidak pas dengan timing distribusinya. Nah, sehingga sulit juga ketika petaniku butuhnya pupuk, ternyata pupuk belum waktunya untuk terdistribusikan. Nah, hal seperti itu karena memang ini sama sekali bukan kebijakan daerah, sehingga mungkin kita itu kemampuan kita hanya menertibkan yang namanya distribusi atau aliran pupuk ini sehingga tidak bocor. Misalkan contohnya ini jatahnya untuk petani di Pakai Saji, jangan sampai diambil oleh petani di Singosari. Nah, yang terjadi selama ini banyak hal seperti itu, sehingga ketika petani di Singosari ini mendapatkan pupuk, sementara orang Pakai Saji tidak ada Mas, karena jatahnya sudah diambil yang lain. Nah, ini yang perlu kita tertibkan. Ke depan itu yang perlu ditertibkan. Ya. Pak Kusari tahu siapa yang mendistribusikan pupuk itu? Distribusi kan berada di urusan distributor. Ini berarti pabrik. Sudah ditunjuk ya? Iya, sudah pabrik. Ditunjuk oleh ini ya. Pabrik itu berarti. Kira-kira dari tim pemenangannya Abagun ada solusi? Masalah utamanya itu di penyusunan RDKK tadi ya. RDKK. Coba dijelaskan RDKK itu apa, Mas? Ya, RDKK itu kan terdata siapa yang berhak menerima begitu. Yang masalah yang terjadi kan kemudian yang menerima itu kadang kelompok-kelompok tertentu saja, orang-orang itu saja, akhirnya kemudian tidak bisa merata. Betul, memang pupuk itu program pusat. Tapi nyampe ke halaman rumahnya petani, masih nyampe ke sawah-sawah, itu urusan daerah menurut saya. Dan kita punya peran yang penting biar pupuk itu adil dan merata. Saya pikir begitu Pak tentang pupuk itu. Oke, baik. Dan itu memang butuh intervensi pemimpin yang punya integritas, yang benar-benar tahu kondisi di bawah, dan yang punya keberpihakan terhadap hal tersebut, punya atensi yang kuat. Ya, gitu. Baik. Sebenarnya kalau masyarakat Kabupaten Malang bukan hanya terutama yang banyak yang karena daerah agraris ya, kayak banyak yang menjadi petani maupun di bidang perkebunan kan. Persoalannya bukan hanya dari pupuk saja, tapi hari-hari ini yang mereka keluhkan adalah kekurangan air ini kan. Terutama yang di daerah Malang Selatan banyak yang tak ada hujan kan gitu. Ya. Benar nggak Pak? Setuju nggak ya? Iya. Lah, apa sih sebenarnya solusi yang akan dilakukan oleh pasangan Sanusi Latifah sama Abagun Dr. Umar ini dari Mas Greni dulu? Untuk mengatasi kekurangan air bagi petani dan masyarakat yang bergerak di bidang perkebunan ini. Oke. Jadi kan selama ini yang pertama yang normatif mereka mengandalkan tata hujan itu kan. Pasti yang pertama yang normatif adalah penghijauan, ya kan? Karena biar sumber air bisa tertata, gitu kan ya, penghijauan. Ya, kemudian yang kedua kita kemudian menganalisa titik-titik mana yang kekurangan air,
kemudian kita bantu untuk irigasinya, untuk mesin pompa airnya jika butuh. Saya pikir begitu. Lah, airnya dari mana? Ini alatnya ada misalnya, pompa air ada, tapi airnya nggak ada. Makanya tadi yang pertama adalah penghijauan, begitu kan? Begitu. Terus yang paling penting kan, Tapi ini butuh waktu lama mas kalau Betul. penghijauan kan. yang paling penting kan intensifikasi, intensifikasi pertanian, kayak begitu Pak. Kalau dari Pak Kusari, selama ini Pak Sanusi punya ini enggak apa namanya program, misalkan ada kayak waduk gitu diusulkan ke pusat untuk Ada mengatasi kok. permasalahan Sudah seperti ini. ada di Sungai Lesti itu kemarin itu sudah disetujui oleh kementerian. Di Sungai Lesti itu daerah Sungai mana? Lesti itu Malang Selatan sana. Malang Selatan. Aliran Sungai Lesti yang Iya, diambil. iya. Nah, seperti juga di kota. Di kota itu juga akan dilakukan yang namanya apa itu ya? Sungai itu dibendung, akhirnya dibuat air bersih kan kalau di kota. Nah, bisa juga di kabupaten juga begitu. Tidak hanya air bersih, tapi juga akan diberikan kepada para petani. Sebagian kepada petani, sebagian untuk air bersih. Itu sudah. Itu program waduk ya? Waduh. Itu yang ngerjakan dari Dari kementerian. Dari Kementerian. kementerian. Udah jalan atau Dalam proses. Sudah dalam proses. dalam proses apa tahapannya Pembangunan. sekarang? Pembangunan. Sudah Pembangunan, dalam ya? proses pembangunan. Itu berapa bisa menampung berapa kubik air untuk Saya nggak tahu persis ya, yang jelas sudah ada itu dan kemungkinan itu juga akan cukup bisa dinikmati oleh tidak hanya warga untuk air bersih tapi juga untuk sebagian untuk pertanian lah. Oke. Sebagian. Cuman kita juga harus melihat bahwa di Malang Selatan itu kan pertaniannya memang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Karena memang dari dulu mereka sudah tahu bahwa di situ memang tidak ada air ya, atau minim air, sehingga mereka juga menyesuaikan. Ketika mereka mau menanam apapun tanamannya pasti disesuaikan sehingga tidak terlalu banyak butuh pengairan. Beda dengan tempat lain. Nah, cuma masalahnya Malang Selatan ini sebenarnya bukan air untuk pertanian, tapi air bersihnya. air bersih untuk masyarakat ya. ya. Ada 7 kecamatan ya. Iya. Dan itu penduduknya sudah akan kekurangan dilakukan air itu ya. sehingga sampai hari ini pun saya kira PDAM atau perusahaan daerah itu sudah berupaya untuk bisa melayani di Malang Selatan. Nah, sampai hari ini karena perusahaan daerah memang belum bisa mengcover secara keseluruhan sehingga ketika di musim kemarau atau MK2 musim kemarau kedua itu banyak sekali bantuan-bantuan untuk air bersih, termasuk dari dinas-dinas itu ada. Tapi itu masih kiriman ya, air Kiriman, kiriman ya. iya. Belum ada sumber yang Di sana memang dibentuk seperti yang oleh- saya katakan tadi bahwa sulit juga karena di juga. sana memang juga mata airnya terbatas. Oke, Kalaupun itu ada, ketika di musim MK2 biasanya mati atau sangat kecil lah debitnya kecil. debitnya. Ada Tapi program saya nggak dari tahu ya, Sungai Lesti itu setahu saya bendungan Sengguru Senggoro. itu sudah lama bendungannya maksud Ya, saya. Oh, iya, iya, bendungan iya. Sengguru ya. Saya tahu. belum tahu kalau lagi membangun waduk hari ini di mana. Ada. Waduk apa namanya Pak? Seingat saya di Sungai Lesti. Setahu saya pertemuan Brantas sama Sungai Lesti itu bendungannya ya di Senggoro itu yang sekarang untuk pembangkit juga untuk PJP. Ya, ya, ya. Tapi pembangkitnya kecil sih memang karena bendungannya kan juga kecil. Tapi saya belum tahu. Terus kapan. ada solusi nggak dari kira-kira nanti dari Abagun dan Dr. Umar ini untuk mengatasi kebutuhan petani kemudian air bersih yang ada di daerah-daerah kawasan Malang Selatan itu? Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya. Saya pikir permasalahan petani itu tidak hanya permasalahan infrastruktur air ya. Yang paling penting juga melibatkan anak-anak muda. Kemarin kan sebenarnya ada juga program untuk mereka kembali bertani begitu. Terus permodalan untuk orang-orang petani. Mau? Anak-anak muda mau? Harusnya Petani mau. itu. Dan sekarang jurusan pertanian banyak, ngapain kalau nggak pulang kembali? Dari dulu kan jurusan pertanian banyak. Iya. Tapi anaknya petani kan nggak mau balik jadi petani toh. Makanya kita punya program beasiswa khusus untuk anak petani itu 1.000 sarjana untuk anak petani. Ya harapannya mereka nanti pulang itu di luar PIP ya mas saya, di luar dana. 1.000 sarjana untuk petani
sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Sarjana pertanian ini. Biasanya sarjana pertanian jadi pegawai bank soalnya. Lah, Atau leasing. itu persoalan ironis yang harus diselesaikan juga kan. Menurut saya begitu. Makanya saya ini kan masih orang tua, saya agak anak muda ya. Sebenarnya pertanian itu hal yang menghasilkan. Ya. Bisnis pangan itu gak ada matinya selama Ya. orang masih hidup gitu. Mm-mm. Kenapa kalau kemudian anak-anak muda nggak tertarik ke sana? Ya karena kemudian mereka merasa nggak ada hasilnya, nggak ada fasilitasi dari pemerintah yang banyak untuk anak-anak muda terlibat dalam pertanian gitu. Terus Abakun nanti ada Itu yang tadi. ditawarkan. Itu tadi yang saya sampaikan. Pertanian seperti apa yang ditawarkan? Satu, mulai dari awal dulu ya, kita pengen lahir anak-anak pinter asalnya dari anak-anak petani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nanti punya program petani muda. Jadi anak-anak muda lah yang kemudian kita libatkan untuk membangun daerahnya. Begitu. Seperti itu. Terus mereka belajar dari mana? Apanya? Anak-anak muda ini. Ya kan banyak perangkat, ada dinas pertanian, Kasih tanah agar mereka mau bertani. dinas pertanian, ada BLK. Kasih sawah. Ya kan, banyak ini mas, jangan susah-susah pertanyaannya. Nanti kita lakukan banyak instansi pak. Untuk apa kalau nggak Tapi untuk saya kira bicara- ini soal pangan adalah soal yang sangat krusial di Ya. hari-hari ini kan. Ya. Bahwa lahan kita, lahan pertanian kita dimanapun, bukan hanya di Kabupaten Malang, bukan hanya di Malang Raya Ya. saja kan. Masalah lahan pertanian yang berubah menjadi lahan Sawit. bertumbuh properti dan sebagainya itu akhirnya mempersempit lahan pertanian itu kan. Pangan menjadi isu krusial. Apa sih yang akan dilakukan untuk mengatasi pangan ini? Sebenarnya kalau di Kabupaten Malang itu yang paling dominan apa? Komoditi apa yang beras? Kita Kabupaten Malang itu banyak sekali mas, Iya. mulai beras, Buah-buahan, sayur. buah-buahan, tebu, perkebunan itu banyak sekali kalau di Kabupaten Malang ya. Lengkap sebenarnya kita. Kalau Pak Husairi selama menemani Abbas Sanusi Ya. terjun ke masyarakat, Ya. apa yang diinginkan oleh para petani? Sebenarnya kalau petani itu ya cuma itu. Selain pupuk. Selain pupuk. Selain Selain pupuk. Pemerintah itu mestinya kan juga memberikan membantu market ya. Market. Selama ini memang market memang pemerintah kayak, saya ngomong pemerintah secara luas ya. Ya, Pemerintah juga kayaknya apa, mampu atau tidak untuk termasuk membantu Pemkab market. Iya. Malang kan? Semuanya di tingkatan apapun. Mulai dari pusat sampai daerah, semuanya ini yang namanya market itu dikuasai oleh bakulnya atau tengkulaknya, benar-benar pasar bebas. pasar bebas. Sementara petani itu tidak bisa dibiarkan, harus ada semacam perlindungan lah untuk itu. Itu Ada satu ya. rencana perlindungan ke para petani itu dalam bentuk apa? Perlindungan itu bisa diciptakan dalam bentuk bahwa kita itu menata pasar, kita hitung benar pasarnya, komoditas apa kira-kira 6 bulan kemudian itu yang laku, atau komoditas apa kira-kira 6 bulan itu yang nggak sampai booming pasarnya. Karena hukum pasar itu kalau lagi booming pasti murah, apapun komoditinya ya. Satu itu. Yang kedua, untuk meningkatkan, bahwa katanya Mas Greni tadi pingin menjadikan petani-petani muda yang bersemangat, itu saya tidak tahu caranya ya. Mungkin dikasih sawah kayak di luar Jawa, orang terakhir kasih 2 hektar. Saya kira ini urusan anak muda, kenapa tidak menjadi petani, ini urusan mindset saja. Saja. Bahwa menjadi petani itu tidak gaul gitu loh. Sehingga anak petani kepingin kerja kantoran. Nah, sebenarnya kan kalau mau kan. Tapi sekarang banyak jadi YouTuber, Pak. YouTubers petani. Nah, tapi kan YouTuber bukan petaninya. Sebenarnya kalau mereka itu mau hitung-hitung rezeki dari petani, ku akan petani daripada kerja kantoran. Iya. Gitu Benar. loh. Benar. Jadi saya punya teman dosen, ya dia sambil dosen kan dosen swasta, dia
beralih ke perkebunan. Sekarang yang nyetok buah-buah di Indomaret, Nah, Alfamart itu, dia. Nah, maksud saya ngomong rezeki petani itu karena saya juga petani. jangan-jangan anak-anak muda nggak tahu itu karena mereka miskin wawasan bahwa petani itu sugih. Itu kan soal mindset tuh. Soal mindset. Lah, disitulah pemerintah hadir. Hei, anak-anak muda, kumpul yuk. Tak kasih tahu ini loh prospeknya, ini loh caranya. Kembalilah ke petani, ke rumah, bertanilah. Insya Allah kamu nanti sugih, sukses, duwe bojo ayu, solehah. Loh, kok terus saya. Saya pikir begitu. Itu tugas pemerintah hadir di sana. Tapi ini ini- memberikan mindset itu. Ini akan menjadi harus ada peran ya memang ya, dari Iya. peran dari pemerintah untuk mengatasi persoalan itu ya. Ya. Dan Abbas Sanusi selama itu sering memberikan contoh bahwa banyak petani-petani, anak-anak muda petani yang berhasil. Contohnya di Tengger, di Ngadas sana. Di Ngadas itu Mas, petani kentang, Anak anak-anak itu dekat dengan Bromo iya, ya. sekarang itu anak-anak muda. Ini sementara masih di sana ya, belum ke breakdown ke tempat lain atau ke bawah. Di Ngadas itu sekarang anak-anak muda tidak mau lagi. Nah, yang ditakutkan malah anak-anak muda di sana itu tidak mau kuliah lagi sekarang. Karena apa? Saking Menikmati bertani. sukanya bertani. Bertani, ya. Karena apa? Mereka sekarang nanam kentang itu rezekine sak hektar iso sak miliar loh ya. 1 hektar kentang itu Itu miliknya, lahan miliknya sendiri, miliknya sendiri. bukan milik orang lain. Iya, ya. dan mereka sekarang mulai begitu. Tidak hanya sekarang mulai ada di daerah Malang Barat ya, mulai sudah Malang Barat. Nah, yang di bawah ini, yang di tengah-tengah, yang di gunung-gunung sebenarnya sudah mindset mereka itu malah bersemangat, bahkan saya khawatir mereka itu tidak mau nerusin sekolah ya, karena apa, wis kadung nikmat. Kadung Tapi saya pikir nikmat. tidak masalah juga. Kan tak apa-apa, enggak apa-apa kan. Nggak kuliah. Enggak kuliah. Cuma tantangannya adalah gini kan. Kurikulum SMK kita, sekolah vokasi itu harus sesuai dengan DUDI, sesuai dengan dunia usaha, dunia industri. Biar meskipun nggak kuliah, mereka terserap di lapangan pekerjaan yang ada di Malang. Makanya kita itu pengennya gini. Kita itu punya bursa kerja besar di Malang. Kita bikin aplikasi siap tandang contohnya hari ini. Nanti anak-anak kirim CV, kurikulum VT ke sana. Kita kirim juga apa yang dibutuhkan. Siapa yang butuhkan bisa apply di sana. Jadi saling kayak inilah, kayak Lina Jobstreet-nya Malang. Kayak gitu. Pernah ngelamar di Lina Jobstreet enggak? Kayak gitu modelnya. Nah, ini kan banyak anak-anak muda kita itu yang pintar-pintar, yang kreatif-kreatif. Gitu maksud saya. Yang kemudian mereka bisa menjual belikan barang UMKM itu lewat marketplace. Ini memang anak muda yang urusan tahu itu. Makanya di tim kita itu banyak sekarang anak-anak muda yang kemudian hadir memberikan masukan-masukan tadi. Karena sekarang biar kita, karena cita-citanya kan Indonesia emas. Indonesia emas itu ya bisa kalau sumber daya kita sekarang ya emas, bukan jadi beban nanti malah uang akeh tapi malah jadi beban kan repot. Tapi gitu. Oke, baik. Tapi saya kira masyarakat Kabupaten Malang juga perlu ini. Pengen tahu. Model kampanyenya Pak Sanusi seperti apa? Model kampanye kita hanya pendekatan saja pada masyarakat. Kita cari simpati mereka dan memberi tahu mereka bahwa ini loh apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sehingga Malang, kami mempunyai visi misi yang kita namai Malang Makmur berkelanjutan. Nah, itu hanya artinya kelanjutan dari visi misi yang kemarin, walaupun pasangan calon wakil bupatinya beda, tapi visi misinya sama. Kenapa? Itu tadi yang pertama saya sampaikan bahwa masih banyak PR kita yang belum kita sempurnakan yang kemarin, sehingga hari ini kita menginginkan Malang Makmur yang berkelanjutan. Dan semoga saja masyarakat itu, apa yang sudah kita lakukan itu mengetahui bahwa mereka itu bisa melihat visi misi kita, sehingga akhirnya tidak banyak mendengar dan melihat Jadi yang hanya namanya ini berita-berita ya, hanya fitnah. bertemu dengan masyarakat, berkunjung gitu ya. Ya, Sudah berapa wilayah Pak yang sudah semuanya, di- sudah semuanya. didatangi oleh Bahkan hari ini itu
paling hanya masih ada 100 desa ya, 100 yang desa. menjadi PR yang belum dikunjungi. 100 Dari desa 372 desa. Cukup ya, tinggal beberapa minggu lagi ini. Iyalah. Karena satu hari itu kita bisa 8 sampai 12 desa. Luar biasa ini Ya, kan. luar biasa calon kami memang. Kalau Abagus sendiri juga seperti itu ya, atau dibagi kampanyenya ini? Kami itu terbentuk kan baru 3 bulan. Kita namanya kan koalisi rakyat begitu ya. Nah, sorry Mas, saya potong. Ini Abah Sanusi ini kan sudah didukung oleh apa namanya itu, dari masyarakat kalangan merah itu ya nasionalis ya, hijau itu agamis itu kan, ada di situ ada PKB dan PDI gitu kan. Nah sementara dari pasangan Abagun dan Dr. Umar ini kan partainya pemilik kursi yang sedikit ini di Ya masih parlemen banyak gitu. warna yang lain selain merah dan hijau. Pelangi itu kan warnanya banyak. Insya Allah selain warna merah hijau itu masih banyak warna lain di masyarakat. Yakin nggak untuk mengalahkan gajah ini loh? Gitu. Bila perlu itu ciptakan warna baru. Iya, nggak apa-apa. Merah dominan, hijau dominan. Tapi di sana kan masih ada kuning, ungu, ya kan? Masih ada warna biru, toska. Sekarang warna itu macam apa lagi kalau ngomong ke cewek? Warna itu pakai sampai nggak paham. Warna peach apa warna itu aku nggak paham. Terus sama strategi kampanye yang dilakukan oleh Abagun dan Dr. Umar sama Iya. dengan Abah Sanusi. Saya pikir kita lebih ke ini ya. Abagun itu senangnya kan belusuan ke pasar-pasar, ketemu toko-toko, ketemu petani, ketemu nelayan gitu. Kita itu jarang loh ngadakan acara event yang besar gitu. Betul. Atau memang nggak punya uang? Janganlah. Kan perlu Jangan ditanyakan ngomong. juga kan? Kalau saya punya. Uang itu kan relatif ya. Iya. Ya siapa yang nggak Ini butuh bercanda. kampanye? Cuma kan memang ada strategi yang berbeda. Kalau saya amati ya, ada strategi yang berbeda dalam model kampanye hari ini. Beberapa tahun belakang itu kan kayak model-model kampanye mendatangkan massa besar itu udah nggak ini ya. Mohon maaf ya, tapi begini. Kita itu, saya kan di tim Posko yang kemudian tahu jadwal beliau kemana dan kemana. Justru acara-acara kita yang ada di daerah-daerah itu yang ngundang para relawan. Ya betul. Kita datang itu acara udah jadi. Kita datang udah jadi. Yang ngundang relawan. Disuruh tim pemenangannya atau enggak? Nggak ada. Timnya kan saya pasti tahu. Acara kita datang jadi, artinya Iya. pesannya adalah bahwa keinginan masyarakat Malang untuk perubahan itu saya pikir tinggi, tinggal kemudian kita mengkristalisasi itu. Tapi Sehingga bisa pertanyaannya, jadi. apa yang akan didapatkan oleh para relawan itu sehingga mereka mau mengundang pasangan calon? Gini loh Mas, orang itu kalau kemudian sudah emosional tertaut, ya toh, nggak ada pikiran apa yang didapat itu, kan gitu Mas. Orang itu kalau emosionalnya sudah suka itu melampaui logika gitu ya. Nggak ada hitung-hitungan saya nanti dapat apa. Itu pasti ada ya. Cuman emosionalnya yang lebih melampaui. Orang misalkan saya pengen Malang ini berubah, pengen ini wae apa ya caranya. Saya pengen kemudian kondisi masyarakat miskin yang hari ini paling banyak di Jawa Timur atau di Malang bisa kemudian berubah. Saya pengen pengangguran terbukanya turun. Aku pengen anak-anak sekolahku itu benar-benar sekolah gratis di SD dan SMP. Sekarang kan udah gratis kalau SD SMP. Iya. Sudah gratis. Masih ada Itu pungutan-pungutan di negeri atau di negeri swasta? lah. Di negeri masih ada. Atas nama mungkin iuran komite, atas nama mungkin iuran untuk sumbangan infak untuk pembangunan apa. Masih ada Pak. Coba sebutkan satu SMP negeri di Kabupaten Malang yang benar rupiah. Nggak ada Pak. Ya, tapi kalau itu semua dibebankan pada pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu kan juga nggak mencukupi. Karena kebutuhan misalkan infrastruktur bangunan, sarana dan prasarana sendiri kan juga nggak mencukupi. Maksud kami begini Pak, kan ada dana BOS Ya, yang nominalnya 1 jutaan misalkan per tahun, ya kan? Kan ada BOSDA. BOSDA itu harus mampu menghitung kebutuhan eskul.
Kebutuhan anak-anak mau dikirim lumba-lumba. Itu memang susah kita mau cover, wong kita bos itu untuk gaji pegawai aja kadang kurang. Dan sekolah nggak bisa maju kalau gitu. Kan ada Bosda misalkan, itu yang berikutnya yang kedua. Yang ketiga ada subsidi silang. Jangan dipukul rata. Orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang mampu kalau mau infak lebih tinggi, monggo. Kalau enggak, nggak apa-apa. Jadi namanya subsidi silang. Jadi kita sebagai orang muslim ya, muslim itu enggak ada pukul rata, Pak. Zakat itu makanya 2,5%. Karena 2,5% dari 1 juta itu beda dengan yang dari 1 juta. Nah di sekolah negeri itu bisa diterapkan begitu. Bukan dipukul rata semua, yuk iuran komite 300.000. Susah Pak, anak-anak kita mau sekolah. Masa begitu. Ada laporan itu ke tim pemenangan? Jenengan tahu coba aja keliling sekolah begitu aja kok laporan. Mau anak saya juga sekolah begitu maksudnya gitu. Oke, baik. Ada satu lagi nih pertanyaan yang kira-kira menjadi pembicaraan masyarakat di Malang Raya ya dalam rentang waktu sekitar 3 bulan ini. Son Horeg. Son Horeg ini kan memang dilema. Di satu sisi memang itu menjadi kreativitas masyarakat, ya kan, dan bisa memunculkan UMKM yang kira-kira mereka bisa menjual lah barang-barangnya. Namun di sisi lain adalah suara ini terlalu bising sehingga mengganggu masyarakat yang lain. Artinya ada yang senang dan ada yang tidak senang. Kalau menurut Pak Khusairi, bagaimana pendapat tentang Son Horeg di Kabupaten Malang ini? Karena saya melihat yang paling banyak itu kan di Kabupaten Malang ya. Son Horeg itu saya kira sama saja dengan seni-seni yang lain ya. Yang namanya kesenian itu apapun bagusnya pasti itu ada pro kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Bahkan di Islam saja, musik saja ada yang bilang ini tidak boleh, ada orang lain yang bilang pihak lain itu boleh. Tapi saya sepakat bahwa musik yang paling haram itu adalah suara piring dan sendok ketika kita makan yang didengar oleh orang-orang yang kelaparan. Masya Allah. Gitu. Ustaz Salim Ustaz. Tapi perusahaannya lainnya Pak. Kembali lagi begini, Son Horeg. Son Horeg itu kita anggap bahwa itu sebuah khasanah musik yang pastinya ya saya sendiri kadang-kadang juga terganggu ketika kita terlalu dekat. Karena bener dekat Pak. Bisa coplok jantung. Iya, karena kita terlalu dekat dan saya kira sudah bertahun-tahun dan ternyata semakin ke sini semakin banyak orang yang mengemarinya. Sehingga ya kita anggap itu khasanah saja lah. Sebuah khasanah musik yang harus diapresiasi bagaimanapun juga karena ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menyukai itu. Apa yang akan dilakukan oleh Abah Sanusi dan Ibu Latifah ketika nanti memimpin Kabupaten Malang ya? Dengan adanya ini kan bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Apakah kalaupun menatanya bagaimana ini? Ya kita batasi saja mungkin jamnya. Yang satu itu, yang kedua mungkin ukuran dB-nya itu. Mungkin kita batasi di situ. Sehingga tidak terlalu keras ya. Karena kita batasi itu suaranya. Kan kalau tidak horeg bukan Son Horeg katanya. Ya pasti horeg lah. Karena batasannya tidak mungkin kecil-kecil. Batasannya pasti tetap akan di angka yang tinggi. Cuma mungkin radiusnya tidak terlalu dekat dengan pemukiman atau bagaimana? Ya, atau kita atur seperti itulah. Kalau dari timnya Abah Umar, Abah Gun. Jadi Abah Gun itu mulai zaman nyalek itu sudah mendukung ya namanya horeg. Gitu. Artinya beliau dulu kampanye aja waktu nyalek di Jatim itu pakai horeg. Jadi jangan juragan Son Horeg juga. Kayak enggak. Saya ikut membantu juga loh. Oh iya, beliau membantu. Ya, artinya gini, horeg itu banyak kelebihannya. Satu, industri sonsonan, teman-teman kreatif jadi maju. UMKM yang berkumpul maju, gitu kan? Mereka bisa jualan. Anak-anak muda iso seneng, iso joget ya kan? Iso nglalekne arek sing wis rabi karo wong liya gitu.
Catatannya memang Ini perlu curhat ya? diatur. Bukan. Boten. Catatannya memang diatur. Contoh ini teknis banget. Jangan nyalakan sound ketika mau menuju ke lokasi. Dan itu melewati pemukiman. Jangan dinyalakan kenceng-kenceng dulu. Biasa aja. Nyalakan kenceng kalau udah di lapangan. Contohnya yang kedua, yang perlu penting juga. Contoh ya, tiket parkir. Sebenarnya kita bisa meningkatkan PAD dari situ, Pak. Harusnya orang-orang parkir itu ya didata dengan benar, nanti aja pajak hiburan, lalu kemudian dikasihkan ke Pemkab. Wah, itu keren. Akhirnya yang terbantu itu juga Pemkabnya begitu. Sekarang tiket parkir itu mahal loh, Pak. Harus gitu, Pak. 25, 50 kan begitu. Itu untuk Sepeda motor. Sepeda motor, Pak. sepeda motor 25.000. Sepeda motor itu. Wow. Iya, sepeda motor. Lah, kan ada pajak hiburan, ada pajak parkir tuh. Bayangkan loh, kalau industri horeg itu dikelola dengan baik, PAD-nya dapat, UMKM-nya tumbuh, keren. Maksud saya begitu. Maksud kami begitu, konsep kami. Sama-sama mendukung untuk ini ya, tetap hidup lah ya. Iyalah. Horeg itu tetap hidup ya. Asal nggak mengganggu kesenangan orang lain. Tadi contohnya, lewat di jalan, terus kalau nggak sedeng, ya ojo rusak-rusak, wong rusak-rusak jembatan, ya dilihat dulu. Dan keren-keren, sound kita tuh bagus-bagus loh Pak, kelasnya internasional, nasional. Ya, saya juga sedikit mengikuti sound horeg di Kabupaten Malang ini. Satu lagi Pak, menurut saya yang jadi catatan, sound horeg itu yang kami tidak sepakat adalah night club pindah di lapangan. Betul itu jadi masalah buat saya yang punya anak cewek, itu masalah. Buat anak muda juga menurut saya begitu. Kenapa ada DJ-nya itu ya? DJ kalau senyampang agak sopan begitu mas saya ya, ya sing biasa lah. Yo kalau sampai berontak sampai kemana-mana itu kan apa ya? Menurut saya agak risih. Dan itu ada di lapangan yang nonton anak kecil, ya kan? Ibu-ibu, mbak-mbak. Pesan saya buat teman-teman horeg begitu. Seneng boleh, tapi kemudian jangan sampai kemudian akhlak kita, adab kita. Tapi kalau sampean sendiri lebih suka ya? Saya tergantung waktu dan tempat. Gitu. Baik Tribuners, ini tadi sedikit paparan dari kedua tim pemenangan pasangan calon Abah Sanusi dan Ibu Latifah, serta Abah Gun dan Dr. Umar yang akan berkonsultasi pada tanggal 27 November tahun ini, atau kurang 22 hari lagi ya. 22 hari lagi warga Kabupaten Malang menentukan siapa pemimpin yang layak untuk memimpin warga Malang yang memiliki wilayah 33 kecamatan. Ya, begitu luas lah ya. Dan harus kalau ke Ngantang, Pujon, Kasembon harus melintas di Kota Malang dan Kota Batu, betul ya? Siapapun pemimpinnya nanti kita harapkan bisa memakmurkan dan bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. Amin. Demikian saya Iksan Fauzi undur diri, sampai ketemu di lain waktu bersama tokoh lainnya di Malang Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.